Oke, baik, saudara-saudara sekalian, kita masuk pada pertemuan 22. Materi ini tidak masuk dalam kuis pada hari Kamis besok. Bab eh, 6 tentang integral, pada pertemuan 22, kita akan membahas dua materi, yaitu materi integral tentu dan integral tak wajar. Integral tentu yaitu suatu integral yang secara mudahnya memberi nilai pada integral tak tentu, tapi dari latar belakang sebenarnya integral eh, integral tentu ini berbeda dengan integral tak tentu. Pada integral tak tentu kita me- mengambil atau titik pandangnya adalah anti derivatif atau eh, kebalikan dari derivatif. Sedangkan kalau integral tentu kita mendapatkan atau menghitung integral tentu didasarkan pada luas daerah yang berada di bawah kurva. Jadi eh, pendekatannya berbeda. Kalau integral tak tentu pendekatannya berdasarkan anti turunan, sedangkan kalau integral tentu itu berdasarkan luas daerah. Nah, tapi mereka nanti eh, menjadi satu atau berkaitan pada rumus hitung integralnya. Kita lihat integral tak tentu. Integral tentu ini yaitu kita membagi daerah yang berada di bawah sebuah kurva menjadi persegi panjang, kemudian kita jumlahkan sehingga penjumlahan itu dianggap penjumlahan dari luas daerah persegi panjang ini adalah luas dari daerah yang kita ingin cari. Tapi tentu masih ada plus minus gitu ya, karena kelihatan di sini ada ruang kosong, tapi di sini juga ada ruang yang berlebih. Nah, jadi nanti kalau kita buat ukuran eh, lebar dari persegi panjangnya semakin kecil, tentu error atau kurang lebihnya ini akan jadi semakin kecil. Hal itu yang kemudian menghasilkan suatu kondisi luas sebenarnya nanti didapatkan ketika partisinya dibuat sangat kecil atau lebar dari persegi panjangnya dibuat sangat kecil. Akibatnya jumlahan dari total luas persegi panjangnya nanti akan mendekati luas sebenarnya. Dan itu menghasilkan suatu rumus eh, yaitu rumus integral tentu. Rumus integral tentu dengan fungsi fx, kemudian batasnya sepanjang A sampai B dengan integralnya terhadap X. Nah, biasanya fungsi itu disebut dengan integran. Kita menyebutnya integran, fungsi yang akan diintegralkan. Simbolnya berarti simbol integral. A ini adalah batas bawah, B adalah batas atas. Kemudian X ini variabel yang akan menjadi acuan untuk mengintegralkan. Jadi kalau ada variabel yang lain yang bukan variabel X untuk integral terhadap X, maka variabel yang lain itu dianggap sebagai variabel konstan. Untuk keberadaan integral tentu atau integral tentunya dapat dijamin nilainya jika dia kontinu pada sepanjang daerah. Jadi ada kaitan dengan sifat kontinu ya. Jadi suatu, jadi ini syarat utamanya. Jadi dia kontinu pada sepanjang daerah AB ini, maka dia dapat diintegralkan sepanjang daerah AB tersebut. Jadi jaminan utama itu adalah dia kontinu, fungsi itu kontinu pada daerah A sampai B. Nah, Anda harus ingat lagi sifat fungsi atau sifat ketidakkontinuan dari suatu fungsi yang dipelajari sebelum UTS. Jadi itu dipakai untuk menyatakan sifat fungsi dapat diintegralkan. Nah, ini teorema yang menyatakan integral tentunya bakal dijamin ada atau tidak. Sedangkan untuk berikut
yaitu kita sebut sebagai teorema fundamental kalkulus pertama, yaitu jika kita mempunyai antiturunannya dari integran f(x) menjadi hasil antiturunannya adalah f besar x atau integralnya f besar x, maka fungsi atau integral dari f(x) sepanjang a sampai b itu eh, ternyata adalah hanyalah selisih dari perhitungan fungsi anti turunannya dimasukkan B, batas atasnya, dikurang dengan fungsi anti turunan itu dimasukkan A sebagai batas bawah. Ini rumus ini disebut dengan teorema fundamental kalkulus yang pertama. Jadi pada intinya atau sebenarnya kita menghitung integral tentu, yaitu kita cari dulu anti turunannya, terus nanti kita hitung nilai anti turunannya itu se ya, pada batas atasnya dikurang dengan nilai fungsi turunan hati turunan itu terhadap batas bawah. Kemudian mereka dibuat selisih. Oke, berarti teorema fundamental kalkulus ini yang pertama ini membuat kita bisa menghitung integral tentu. Terus kemudian teorema fundamental kalkulus kedua menghubungkan antara integral tentu dengan fungsi anti turun fungsi integralnya. Jadi jika sebuah fungsi diintegralkan kemudian diturunkan, maka dia balik ke dirinya sendiri. Sifat dari integral tentu yang kita hitung yaitu jika kita hitung terhadap titik yang sama A ke A, maka fungsi itu akan menjadi nol. Jadi apapun bentuk fungsinya, jika dia diintegralkan, ini ibaratnya kita mengintegralkan pada satu titik ini ya. Jadi itu hasil integralnya nanti adalah nol. Kemudian integral posisi atau batas atas batas bawahnya bisa dibalik, tapi ada tanda minus yang harus kita uh, buat ya. Jadi A, eh, integral dari B ke A itu sama dengan minus dari A ke B. Jadi kalau arahnya dibalik dia jadi negatif. Kemudian yang ketiga, jika kita mempunyai integral A sampai B, maka kita bisa melihat integral itu ternyata penyebelahan dari eh, A sampai C, kemudian dilanjutkan dengan C sampai B. Ini sifat dari integral, eh, sering kita menyebutnya nomor tiga ini sifat dari eh, apa, penyebelahan dari luas daerah gitu ya. Jadi seakan-akan luas daerah yang dari A ke C ini kalau ditambahkan dari C ke B, maka jumlah total luas daerahnya berarti dari A ke B. Gitu ya. Jadi ini namanya dapat disebut sebagai eh, apa, penyebelahan dari eh, daerah ya, daerah integral dari integral. Oke, kita langsung hitung. eh, Artinya untuk integral tentu ini atau integral tentu, maaf, integral tentu ini kita butuh menghitung dulu integral tak tentu, kemudian masukkan nilainya. Jadi eh, kalau dia bisa dihitung langsung integral tentunya, itu nggak perlu dibuat terpisah gitu ya. Kita bisa langsung buat jadi satu kesatuan, nol, seperti contohnya nomor satu, 0 sampai 2. Kemudian ini ada X kuadrat min 4 dx, ya, karena ini eh, integral tentunya, integral tak tentunya mudah, yaitu sepertiga X pangkat 3 min 4x, maka kemudian kita hitung dari batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Seringkali cara penulisannya itu pakai bentuk seperti ini. Jadi ini nanti dimasukkan batasnya yaitu dari 0 sampai dengan 2. Jadi ini cara penulisan yang sebelumnya kita lihat sebagai FB min FA gitu ya.
Nah, sekarang kalau sudah punya rumusnya, tinggal kita masukkan berarti masukkan 2 ke dalam ke dalam fungsi anti turunannya ini kita dapatkan 8/3 dikurang dengan 8. Terus kalau dimasukkan 0, ini hasilnya 0. Ya, dimasukkan 0 hasilnya 0. Jadi kita dapatkan nanti 8/3 berarti eh, minus minus 24 ya, 8 kurang 24 berarti min 16 ya. Min 16/3. Ya, kemudian ya nanti Anda akan melihat bahwa eh, integral tentu ini nanti akan berbeda sedikit dengan luas ya. Jadi eh, luas integral tentu bisa jadi negatif, tapi kalau luas itu tidak boleh negatif, pasti positif ya, positif atau nol. Oke, kita lihat soal nomor 2 berikutnya, yaitu nah ini perlu integral tak tentu kita buat terpisah dulu ya, karena cukup rumit atau tidak bisa langsung. Berarti kita eh, lihat yang pertama kita hitung integral tak tentunya, yaitu 2 dibagi dengan 2x min 7 kuadrat. Kita misalkan U sama dengan 2x min 7, berarti DU sama dengan 2 dx. Jadi kita dapatkan ini berarti hasilnya masukkan integral dari DU per U kuadrat. Jadi kita boleh min seper U tambah dengan C. Nah, yang kita butuhkan kan hanya anti turunannya ya, tidak pakai C gitu ya. Minus seper dari 2x min 7. Jadi kita masukkan sekarang batasnya. Jadi kita hitung sekarang integral dari 4, 6 ya, 46 itu udah integralnya 2 dibagi dengan 2x min 7 kuadrat dx. Kemudian kita dapatkan ini berarti eh, langsung ya, karena kita sudah menghitung anti turunannya. Jadi kita dapatkan nanti eh, minus seper dari kedua x min 7 eh, dimasukkan batasnya 4 sampai dengan 6. Jadi kita bisa hitung, masukkan 6, berarti ini eh, 12 min 7 berarti 5, yaitu berarti min seperlima. Kemudian minus dari masukkan 4 berarti 48 kurang kurang 7 berarti 1, berarti kita dapatkan min 1. Jadi kita peroleh 1 min 1/5, kita peroleh 4/5. Nah, jadi prosesnya cari anti turunannya dulu, pada intinya sebenarnya cari anti turunannya. Contoh lagi soal nomor 3. Nah, ini kan pakai integral parsial dulu, batas integralnya ya. Apa integral tak tentunya, berarti U yaitu x kuadrat 2x 2 0, sedangkan x pangkat 3 ini kayaknya sudah kita cari ya sebelumnya ya. X 3 pangkat x berarti turun integralnya 3 pangkat x ln 3, ini 3 pangkat x 3 pangkat x ln 3 kuadrat. Kemudian nggak cukup ya tepatnya, kita sesuaikan 2x, kemudian ini 2 sekarang, yaitu 3 pangkat x dibagi dengan ln 3 pangkat 3. Kalau ini 0 berarti 3 pangkat x
eh, dibagi dengan ln 3 pangkat 4. Jadi integral dari 0, 2 dari x kuadrat 3 pangkat x dx berarti sama dengan ini kali ya, berarti x kuadrat 3 pangkat x ln ln 3 kuadrat dikurang dengan 2x 3 pangkat x ln 3 ln 3 pangkat 3 dan ditambah dengan 2 3 pangkat x ln 3 pangkat 4 tambah dengan c. Oh, sorry, bukan tambah c ya. Dimasukkan nilai masukkan nilai 0 sampai 2. Masukkan nilai 0 sampai 2. Dan ini kemudian kita keluarkan ya 3 pangkat x. Ini ln, oh salah ya. Ini 3 pangkat x dulu ya. Ups. Ini oh, terlalu banyak tuh integralnya ini. Ini 3 pangkat x dulu, baru ini 3 pangkat x ln 3, ini 3 pangkat x ln 3 kuadrat, ini baru 3 pangkat x ln 3 pangkat 4, ln 3 pangkat 3. Jadi ini kelebihan 1 ya. Jadi bisa kita keluarkan 3 pangkat x ln 3. Ini berarti x kuadrat min 2x ln 3 ditambah dengan 2, 3, 2 dibagi dengan ln 3 ln 3 kuadrat. Oke, dimasukkan nilai, masukkan 2, berarti ini 4, ini berarti 3. Masukkan 2 berarti 9 ya. 9 dibagi dengan ln 3, dalam kurung masukkan 3 berarti 9, kurang dengan 6 per ln 3 ditambah dengan 2 dibagi dengan ln per 3 kuadrat. Kemudian kalau 0 dimasukkan, ini akan jadi 0, ini jadi 0, berarti ini tinggal dengan ini kalau dimasukkan 0 jadi 1, berarti dikurang dengan 2 per ln ln 3 pangkat 3. Ya, jadi Ini kita Pak, peroleh ya. saya mau nanya itu yang habisnya yang baris pertama yang 9 per len 3 itu kan X kuadrat. Itu batasnya bukannya 2 kuadrat ya Pak, 4. Oh, Terus yang sorry. lainnya 2X itu juga Oh harusnya ya, saya 2 kali saya 2. salah ya, masukkan berarti Terima kasih yang Pak. itu. Oh ya, Ya, mastiin juga. Terima kasih Pak. ya, makasih. Jadi ini salah ya berarti ini
Jadi kita masukkan 2 ya, berarti 3 kuadrat sih benar. Ini masukkan 2 berarti 4. Ini masukkan 2 berarti 4. Ya, jadi kita dapatkan nanti eh, berarti ini 4 kali 9 berarti 36 ln 3, kemudian minus 36 ln 3 kuadrat, kemudian di ini 18 ln dia dikurang 2 berarti eh, tambah dengan 16 ln 3 pangkat 3. Ya, oke. Eh, untuk yang keempat nanti sama Anda cari dulu, tapi yang keempat ini berarti untuk integral tak tentunya adalah bentuk pecahan ya, pecahan parsial. Jadi integral tak tentunya nanti menjadi pecahan parsial x kuadrat 1 min x ya, 1 plus x. Nah, ini nanti akan jadi pecahan parsial dan tentu hasil integralnya bisa dihitung, baru nanti hasil integral itu dimasukkan nilai 1 sampai 2. Ya, kita akan lanjut dengan integral tak wajar. Integral tak wajar adalah suatu integral yang nantinya eh, yang suatu hal yang me- melanggar atau bukan melanggar ya, suatu hal yang memperbaiki kondisi yang yang berbeda dengan asumsi integral. Tadi asumsi fungsi dapat diintegralkan adalah dia eh, kontinu kontinu pada suatu suatu interval. Nah, sekarang bagaimana kalau dia tidak kontinu? Nah, inilah yang dijawab dengan integral tak wajar. Jadi tak wajar itu muncul karena dia eh, melanggar asumsi dari integral yang wajar ya. Makanya namanya integral tak wajar. Apa yang dilanggar? Yang dilanggar itu adalah sifat dari fungsinya. Jadi kan asumsi untuk dapat diintegralkan yang utama tadi kan adalah f-nya itu kontinu pada kepada interval gitu ya, A, B. Nah, bagaimana kalau f tidak kontinu, tidak tidak kontinu pada suatu titik, di mana titik itu berada pada interval A sampai B. Berarti dia berada di antara A sampai B. Nah, apa otomatis langsung jawabnya tidak bisa diintegralkan? Bisa jadi dia integralnya masih bisa diperoleh, tapi bisa juga nanti memang tidak bisa diperoleh. Sehingga kita harus punya analisa atau proses di bentuk integral yang seperti ini, yang kita sebut sebagai integral tak wajar. Nah, integral tak wajar itu ada bermacam munculnya, muncul dari integral tak wajar itu. Jadi kalau kita punya punya bentuk integral A sampai B, ya, A sampai B, fx, dx, nanti akan jadi masalah kalau kita mempunyai x sama dengan c, jadi f tidak kontinu pada x sama dengan c, pada x sama dengan c, di mana c itu dari A sampai B, berada di antara A sampai B, yaitu x sama dengan C itu berada di antara A sampai B. Ini salah satu kemungkinan yang terjadi yang mengakibatkan dia nanti diperlakukan sebagai integral tak wajar. Tapi bisa jadi juga kayak gini, yaitu sifat dari bagian atas ini nanti berbentuk tak hingga gitu ya. Kalau bentuk tak hingga ini juga kita memakai integral tak wajar.
Kemudian juga kalau di bawah yang tak hingga, misalnya menjadi min tak hingga, ini pun juga nanti penyelesaiannya pakai integral tak wajar. Nah, kalau untuk integral integral eh, untuk b-nya tak hingga atau a-nya min tak hingga, itu kan berarti dianggap satu titik gitu ya, arah satu apa yang bermasalah itu di suatu titik yang tak hingga atau min tak hingga. Nah, tapi kalau dia berada pada satu titik tertentu dia yang bermasalah. Ini misalnya A sampai B, A sampai B, kemudian di antaranya ada C gitu. Nah, kita akan melihat nanti permasalahan di sini akan terbagi dalam arah kiri maupun dari arah kanan. Nah, apa itu arah kiri, arah kanan? Kita lihat contoh persoalan atau tipe-tipe integral tak wajar seperti ini. Pertama, kalau integral tak wajarnya itu, integral tak wajar itu diakibatkan oleh batas-batas integrasi yang tak hingga. Tadi sudah kita perlihatkan, bisa batas atasnya tak hingga, atau bisa bawahnya tak hingga, atau kedua-duanya tak hingga. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan itu, ini adalah kemungkinan kalau eh, batas atasnya tak hingga. Ini ya, batas atasnya tak hingga. Nah, bagaimana cara mengakalinya supaya dia masih bisa dapat diintegralkan? Diakali dengan ya hingganya itu diganti dengan suatu bilangan berhingga. Cuma nanti hasil integral ini kita limitkan nanti menuju tak hingga. Jadi kita cari dulu dalam bentuk hingga, tapi hasil limitnya setelah dimasukkan batas A sampai B kan nanti akan memuat B kan, maka B-nya dibuat menuju tak hingga. Jadi integral tak wajar ini menambah prosedur dari integral, yaitu adanya limit setelah dia diintegralkan. Kalau batas bawahnya gimana? Sama intinya, yaitu kita menghindari bentuk tak hingganya itu, kita ganti dengan suatu angka dan ini A-nya ya A-nya yang menuju min tak hingga. Kalau integralnya ada, maka dia biasanya disebut dengan konvergen atau nilainya menuju ke satu nilai. Kalau tidak, maka dia disebut dengan divergen. Tidak itu berarti bisa jadi integralnya berbentuk tangga atau hasil integralnya berbentuk tangga atau berbentuk atau min tangga. Nah ini kan tipe A, bagian dari A, B, terus yang C-nya, gimana kalau kedua-duanya eh, minta minta tangga melibatkan tangga, min tangga atau plus tangga. Nah caranya adalah di antara A min tangga sampai tangga itu kan nanti bisa kita selipkan atau kita punya suatu A di mana A itu nanti akan memecah eh, dua integral dari min tangga sampai dengan tangga nanti akan terpecah menjadi integral dari min tangga sampai dengan A nanti ditambah dengan integral dari A sampai dengan min tangga ini plus tangga ini kan sifat dari integral tentu sebelumnya ya penyembelahan dari dua daerah daerah fungsi. Nah, sekarang yang tak hingga melibatkan tangga itu diperlakukan dengan metode tadi, yaitu A dan B. Ini dibuat menuju eh, S mungkin atau menuju T gitu. Yang ini nanti menuju apa ST R misalnya atau S gitu ya. Oke, kita gunakan rumus atau kita menghitung integral ini. Fungsinya kita cek dulu, adakah nilai yang menjadi dia tangga, misalnya nol ya. Kalau dibagi dengan nol itu berarti dia kan tidak terdefinisi. Nah, dari antara min tangga sampai dengan min 2 itu kan bilangannya selalu negatif. Kalau dikuadratkan selalu positif.
Berarti 1/x kuadrat ini nanti itu eh, nilainya bisa diperoleh gitu ya, atau bisa dihitung. Oke, balik pada persoalan, berarti yang jadi persoalan kayak tidak kontinuannya karena batas bawahnya tak hingga. Nah, untuk nomor satu, urutannya berarti menjadi bertambah ya. Pertama kita cari bentuk tak tentu, terus masukkan batas, terus kemudian kita eh, limitkan. Jadi kalau kita gunakan rumusnya, ini minta hingga sampai dengan min 2 dari 1/x kuadrat dx, berarti kita buat limit dari eh, menuju 0 dengan L menuju minta hingga. L menuju minta hingga dengan integralnya adalah dari L sampai dengan min 2. Eh, sampai dengan min 2 dari 1/x kuadrat dx. Ini berarti urutannya pakai eh, integral tak tentunya dulu ya. Jadi langkah-langkahnya tentukan dulu integral tak tentunya x kuadrat dx. Ini kita sudah tahu min 1/x tambah dengan c. Berarti ini nanti tinggal kita masukkan limit L menuju min tak hingga. Sorry. Ini L menuju eh, menuju min 3 menuju min 3, terus ini berarti min 1/x dimasukkan batasnya L sampai dengan min 2. Kita lanjutkan di sini, berarti kita masukkan dulu batasnya, limitnya belum kita papain. Oke, tadi limitnya berarti masukkan nilai apa fungsi integralnya, hasil integralnya 1/x. Oke, ini sudah di atas ya, maaf. Ini tinggal kita hitung, berarti kita hitung, masukkan min 2, kita masukkan min 2 ke sini, hasilnya plus, berarti setengah, min, nanti masukkan L, berarti min 1/L, atau kita dapatkan yaitu limit dari L menuju min tak hingga, ini menjadi setengah tambah dengan 1/L. Nah, nilai tak hingga minus tak hingga kalau bentuk pembagian dia akan menuju nol, sehingga masukkan limit L karena L nggak ada di sini nggak terpengaruh, sedangkan kalau masukkan L ke sini menuju eh, min tak hingga berarti sepernya nanti akan menuju nol, ini akan menuju nol, hasilnya kita dapatkan setengah. Itu nomor satu. Sedangkan untuk nomor dua kita punya eh, integral min tak hingga sampai dengan tak hingga 4 pangkat min 3x dx. Berarti kita integralkan, integralnya cukup sederhana, berarti min 4, sorry, ini harus dibuat menjadi batas batas yang tengah-tengah kita ambil 0 saja ya. Jadi integral dari min tak hingga sampai dengan 0 nanti ditambah dengan
dari nol menuju tengah. Nah, ini kita buat batasnya seperti satunya L, satunya U ya. Ini L, yang ini U, sedangkan L itu berarti eh, limit dari X menuju min tanggal. Fungsinya berarti 4 eh, E pangkat min 3X dx, yang ini limit dari U menuju nol. Ini juga 4 E pangkat min 3X dx. Nah, tinggal masukkan ya. Tinggal hitung dulu integral tak tentu, integral tentunya, kemudian dilimitkan. Jadi kita dapatkan ini sama dengan limit dari L menuju min 3. Ini berarti min 4/3 E pangkat min 3X. Masukkan batas dari L sampai dengan nol, ditambah dengan limit dari U menuju menuju hingga di min 4/3 E pangkat min 3X, yaitu dari 0 per QU. Masukkan nilai 0, jadi ini akan jadi limit dari L menuju eh, min hingga, masukkan 0, diperoleh nilai yang satu, berarti minus, masukkan 0 berarti minus minus 4/3, minus 4/3, masukkan L berarti plus 4 E pangkat min 3. eh, masukkan masukkan 0, masukkan L. Oke, ini ditambah dengan kalau ini masukkan U, limit dari U menuju T3 atau plus T3, masukkan U berarti min 4/3, min 4/3 E pangkat min 3U, minus, nanti masukkan 0, berarti kita peroleh min 4/3. Kita lanjutkan di bagian sini. Lanjutkan, yaitu berarti sama dengan masukkan L itu minta hingga ini akan jadi nol. Jadi tinggal min 1/4, min 4/3, maaf. Min 4/3. Terus kalau masukkan T3 ini akan jadi nol. Minus minus jadi
Ya, jadi hasilnya plus minus kok nol ya kesini. Ya mungkin nol ya. Eh, oke. Oke, itu tadi tipe integral tak wajar kalau batas-batasnya tak berhingga. Sekarang kalau fungsi yang akan diintegralkan atau integralnya mempunyai titik discontinue. Ya, antara lain titik discontinue itu kalau berbentuk eh, rasional seperti ini, nanti tinggal ya, oke. Eh, ada tiga kasus juga untuk integral yang punya titik discontinue. Yang pertama, discontinue-nya itu ada di batas atas. Nah, caranya eh, sama seperti tak hingga min tak hingga atau plus tak hingga, tapi sekarang justru fungsinya, sorry, batas atasnya itu kita kurangkan sedikit ya. Kita kurangkan sedikit dengan nilai bilangan epsilon. Nah, nanti berarti integral ini sudah bisa dihitung eh, dari pemisalan yang diberikan. Nah, kemudian limitnya dari pemisalan itu kita harapkan menuju nol supaya eh, atau dia akan jadi bebas dari epsilon. Kalau batas bawah, tentu yang kita lakukan batasnya itu ditambah sedikit, batas bawah tambah sedikit naik ke atas, yang kita sebut dengan A plus E. Kalau ini justru dikurang ya, karena ini sudah batas atas dikurang ke bawah. Kalau batas bawah dikurang ke atas. Ya, jadi ini proses untuk menghitung integral tak wajar. Nah, kita lihat persoalan ini. Jadi untuk menentukan batas integral kasus integral tak wajarnya, kita harus me- menganalisis terlebih dahulu di mana dia akan tidak kontinu. Contohnya berarti nomor satu ya, bentuk integral ini kan seper akar X. Nah, berarti kan X-nya tidak boleh sama dengan nol ya. Kalau yang lain tidak masalah, selama nilai X-nya positif. Nah, ini kan 0 sampai 4 ini positif, cuma tidak boleh di titik X sama dengan nol. Sehingga kita dapatkan jadi bentuk 0 sampai 4 ini seper dari akar X dx. Nah, eh, kita masukkan berarti tidak boleh nol. Jadi artinya ini kasus yaitu kita harus hindari memasukkan nilai nol. Jadi nolnya kita ganti dengan eh, bentuk epsilon tambah dengan nol tambah dengan epsilon. Berarti ini nanti menjadi akan menjadi eh, 0 tambah epsilon, berarti epsilon di sini 4. Kemudian epsilonnya kita akan buat menuju nol, nol plus ya, berarti bilangan yang lebih sedikit dari nol. Kemudian ini adalah seper akar X dx. Ini tidak perlu dipisah antara integral tentu sama tak tentunya, karena integral tentunya sudah bisa dihitung secara langsung. Ini berarti limit dari epsilon menuju nol plus. Ini adalah 2 akar X. Masukkan nilai
epsilon sampai dengan 4. Ya, ini kemudian kita tinggal masukkan batasnya. Ini berarti limit epsilon menuju 0 plus. Ini masukkan masukkan 4 berarti 2 yaitu 4 kurang dengan masukkan epsilon berarti 2 akar epsilon. Nah, sekarang nilai dari epsilonnya kan bisa dimasukkan 0 atau menuju 0. Berarti ini suku kedua ini akan jadi 0 dengan sifat limit, sedangkan sisanya yaitu 4 ya. Jadi integral tak tentu ini, integral tak wajar ini masih bisa dihitung nilainya, yaitu hasilnya 4. Terus bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 ini analisisnya dia eh, akan tidak kontinu di angka 1. Tidak kontinu di angka 1 berarti akan menjadi bentuk seperti ini. Berarti ini akan menjadi 0 sampai 1. Terus kita lanjutkan dengan 1 sampai dengan 2. Jadi ada eh, nilai di angka 1 yang kita harus hindari. Karena ini di bagian atas, berarti nanti ini akan diganti menjadi upper ya, bagian atas. Ini menjadi bagian atas, upper. Upper itu integral tak tentunya yaitu min integral min 1 minus berarti dibuat dulu rumusnya ya. Berarti seper dari x min 1 kuadrat dx. Ini nanti dilimitkan u-nya menuju plus. Ini bukan u-nya itu menggantikan angka 1. Berarti ini 1 nanti harus dikurang epsilon berarti ya. Ini 1 dikurang dengan epsilon, di mana epsilonnya menuju sedangkan untuk di suku keduanya nanti akan kita peroleh limitnya yang dihindari itu angka 1 ada di bawah berarti 1 plus epsilon dengan epsilonnya eh, menuju ini epsilonnya menuju 0 plus ya. Menuju 0, 0 plus ini menuju 0 plus dari seper x min 1 kuadrat dx. Kemudian kita harus hitung limitnya kita masukkan belakangan 0 plus ini berarti min 2 berarti jadi min seper dari x min 1 dimasukkan nilai dari 0 sampai 1. Dengan nilai 0 sampai itu yang pertamanya 1 min epsilon. Nanti ditambah dengan ini juga sama bentuk integralnya limit dari epsilon
Ini dipisahkan ya epsilonnya ya. Kalau ada dua ini epsilon satu, ini epsilon satu, ini epsilon dua, ini epsilon dua. Jadi ini epsilon satu, epsilon satu tambah dengan ini epsilon dua, nol plus dari min seper dari x min satu, dua, satu tambah epsilon. Nah, tinggal kita masukkan sebelum kita limitkan, berarti limit dari limit dari epsilon satu menuju nol plus, masukkan satu min epsilon satu ke dalam sini, kita dapatkan nanti hasilnya eh, min epsilon satu diminuskan menjadi seper dari epsilon satu dikurang dengan masukkan nol, berarti nol nol menjadi plus, tambah dengan limit dari epsilon 2 menuju nol plus dari masukkan nilai nilai 2 berarti 2 kurang satu berarti satu berarti min satu, kemudian dikurang dengan masukkan eh, 1 plus epsilon 2 kurang satu berarti minus epsilon 2. Nah, ini kalau dimasukkan tak hingga, nanti hasilnya menjadi masukkan ini menuju nol, berarti kan seper nol menuju tak hingga. Jadi ini hasilnya adalah plus tak hingga. Ini juga dimasukkan nilai ini harusnya yang keluar nilainya adalah nol plus ya, dimasukkan nilai plus plus tak hingga ini nilainya menjadi plus, masukkan nol juga menjadi TI plus TIga, berarti ini hasilnya adalah plus TIga. Oke, kita punya banyak soal, ada 10 soalnya, dan saya tidak selesaikan detail satu persatu, bisa ada gunakan latihan yang lain. Ini contoh, kalau ini kan bentuk yang bentuk fungsinya tidak ada yang berbentuk tidak kontinu gitu kan, sehingga 1 sampai 4 ini aman ya untuk fungsi ini. Jadi kita bisa langsung integralkan ini 3/2 berarti jadi 5/2 pangkatnya ini, kemudian di sini ada 5/2 eh, Y pangkat 3/2, Y pangkat 3/2 diintegralkan nanti akan menjadi seper dari 5/2 X Y pangkat 3/2, 5/2. Jadi kita peroleh 2/5, kemudian 5 saling coret, berarti 2 Y pangkat 5/2, terus kalau ini 3, 3 berarti juga diperoleh 2 Y pangkat 3/2,
nanti dimasukkan nilai 4 sampai dengan 1 sampai dengan 4. Jadi integral ini seperti integral biasa ya, pangkat biasa karena eh, tidak ada titik yang tidak kontinu. Dimasukkan 4 berarti ini jadi 32 jadi 64. Dimasukkan 4 berarti 2 pangkat 3 8 tambah 2 berarti 16. Ini masukkan 4 berarti ini jadi 2 pangkat 5 2 pangkat 6. Betul. Jadi dikurang dengan masukkan angka 1 berarti ini jadi 2 tambah 2. Berarti kita boleh nanti hasilnya 7. Nah, soal yang lain bisa Anda lihat. Jadi Anda soal nomor 1 ini tidak muncul sifat integral tak wajar ya, karena nilainya tidak masalah di antara 1 sampai dengan 4. Yang nomor 2 ini bisa pakai pemisalan dulu ya. Pemisalan berarti 3 tambah E pangkat 2T. Ini kita namakan U, berarti DU sama dengan 2 E pangkat 2T DT. Jadi kita peroleh ini adalah setengah integral dari DU dibagi dengan eh, U kuadrat ya. U kuadrat. Jadi kita peroleh hasil nilainya, masukkan nilai eh, nilai, oh ya ini berarti seharusnya terpisah ya. Jadi kita dapatkan ini berarti minus seper dari 2U tambah dengan C. Kita cari ini. Oke, kita lanjutkan. Eh, Setelah kita mendapatkan anti turunannya, 2U, U-nya dikembalikan, berarti kita dapatkan min seper dari 2 kali 3 tambah dengan 2 E pangkat 2T tambah dengan C. Jadi integral yang kita punya, integral dari 0,1 E pangkat 2T dt dibagi dengan 3 tambah E pangkat 2T kuadrat. Nanti berarti kita peroleh minus seper dari 6 tambah dengan 2 E pangkat 2T. Kemudian hitung nilai 0 sampai dengan 1. Nah, hasilnya berarti kita dapatkan ini eh, minus seper dari 6 tambah 2 E kuadrat. Kemudian minus plus masukkan 0 berarti kita dapatkan seper 8. Ya, jadi prosesnya
Jika dia integral integral tentu, berarti cari anti turunannya, masukkan angka batasnya. Sedangkan kalau dia integral tak wajar, berarti kita hindari titik yang mengakibatkan dia tidak kontinu, yaitu titik titik apa pembagian yang mengakibatkan pembagian dengan nol, kemudian yang melibatkan tangent. Ya, baik, saudara-saudara sekalian, eh, kita nanti ada apa soal-soal yang bisa Anda kerjakan. Soal nomor 1 dan 2 sudah dikerjakan, tinggal atau lanjutkan nanti untuk soal 3 sampai dengan 10. Silakan dimanfaatkan soal-soal ini sebagai latihan. Oke, baik, saudara-saudara sekalian, cukup pada hari ini kita akhiri kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa untuk persiapan kuis yang diselenggarakan hari Kamis besok. Eh, ya, akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat. Kita lanjutkan kuliah pada hari Kamis besok.